Ya, selamat malam. Bapak Ibu yang menyaksikan IG Live dan yang menyaksikan rekaman tayangan ini di YouTube. Selamat malam, selamat bergabung. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan seri kelima, seri terakhir dalam seri Sila-Sila Pancasila. Ya, dalam 5 minggu ini kami telah membahas kelima sila. Ya, hari ini sila yang kelima yang kita kaitkan, kita kupas berkaitan dengan nilai-nilai eh, bangsa ini. Nah, kita malam hari ini akan membahas sila keadilan sosial dan tetap saya akan ditemani oleh Coach Utoro. Dan kita akan menantikan beliau bergabung bersama-sama kita pada malam hari ini. Ya, kita malam hari ini segera akan membahas, kita akan mendiskusikan Selamat malam selamat Mas malam. Albert. Wah, malam Pak. Ya, ya, Kita ya. ini apa? Mohon maaf apa? Saya Nggak apa-apa, pikir nggak masih. apa-apa, nggak apa-apa. Oke Mas, apa kabar Nah, Mas Albert? Sehat? ya, sehat Pak. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah sehat ya. Sehat, ya. Oke. Suasana juga baik, cerah. Semoga sinyal juga Hmm, demikian. Amin, 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 amin. Iya, Iya, iya. Kita mulai ya Pak ya. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam para hadirin, para pemirsa yang menyaksikan IG Live dan tayangan rekaman di YouTube. Terima kasih juga sudah bergabung setia mampir di channel ini. Dan ini sudah minggu kelima dalam Wow. seri Pancasila. Gitu ya. Jadi kita Hmm, sudah membahas dan hari ini seri sila yang kelima, seri yang terakhir, ya, keadilan hmm, sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ya. nilai keadilan yang kita akan kaitkan dengan social wisdom. Gitu. Nah, 4 sila yang kemarin bisa diikuti melalui rekaman di YouTube maupun di IG TV, IG saya. Ya, ya. Terima kasih. Dan ini langsung Pak, kita mulai dengan Oke. istilah social wisdom ini Pak. Ini Iya. gimana nih gambarannya social wisdom ini Pak? Ya, Ya, sosial apa keadilan sosial apa biasa diterjemahkan dengan social wisdom, dengan social justice gitu ya. Cuman ya, kalau justice kelihatannya kayak ngeri gitu ya Mas ya. Ya ini adalah terjemahan dari keadilan sosial. Memang keadilan sosial ini bukan kalimat yang umum ya untuk ya, saat-saat ini, tetapi dulu pernah menjadi sesuatu yang sangat umum, keadilan sosial bagi seluruh rakyat ya, Indonesia. Keadilan ya, sosial ini artinya semua warga negara mendapatkan hak untuk diperlakukan sama, ya, mendapatkan hak untuk diperlakukan sama di dalam segala bidang gitu ya, khususnya di ya, bidang betul, hukum, di bidang betul. politik, di bidang ekonomi, di bidang kebudayaan. Ya, Jadi kita memiliki hak untuk diperlakukan sama. Nah ini yang menarik Mas Albert, bahwa ketika seseorang merasa bahwa dia memiliki hak untuk diperlakukan sama, kadang-kadang ya, dia lupa bahwa setiap hak itu memiliki kewajiban gitu kan. Setiap botol ada ya, tutupnya gitu ya. ya, 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 ya. Setiap hak pasti Pasangannya, hubungannya sama, ada ya, pasangannya, kewajiban. ya, Ada ya, siang, ada malam dan sebagainya. ya, ya, Nah, artinya bahwa setiap warga negara juga berkewajiban untuk memperlakukan warga negara lain dengan cara yang sama dalam hal hukum, dalam hal ekonomi, dalam hal kebudayaan, dalam hal politik. Jadi ya, tidak bisa hanya pemerintah yang menjaga keadilan itu gitu ya, betul, karena pemerintah tidak bisa mengawasi seluruh warganya
setiap selama 24 jam gitu ya, dan mengawasi satu persatu nggak bisa. Jadi ini adalah kalau kita kembali ke sistem peradaban, siapa yang bertanggung jawab untuk memperlakukan orang lain secara sama gitu ya, ya orang lain yang ada di peradaban itu gitu. Jadi ini yang apa ya, tepo seliro gitu ya, tepa sarira, memperlakukan orang lain seperti saya ingin diperlakukan. Ini juga merupakan satu hal yang berkaitan dengan keadilan sosial ini. Nah, apa namanya, sering saya mendapatkan pertanyaan untuk mempertanyakan hak itu mudah, gitu. Tapi ketika saya melakukan kewajiban, kok kayaknya susah gitu ya. Dan jarang yang tanya ya Pak. Dan jarang yang tanya. Kalau misalnya gini, saya ketika misalnya dianiaya oleh orang gitu ya, saya berhak untuk tidak dianiaya, jangan menganiaya saya gitu ya. Tapi tanpa disadari pada suatu saat dia menganiaya orang lain gitu. Dan memang ini hal yang susah, dan makanya ini dia berada di sila kelima, karena mengapa susah untuk berkewajiban memperlakukan orang lain, karena mungkin belum dihubungkan dengan sila-sila yang lain, Mas. Tapi coba misalnya ya, Mas Albert atau Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, rasakan, kalau saya menghadirkan Tuhan di dalam diri saya, kemudian saya juga berperi kemanusiaan, saya menghargai manusia, seperti saya ingin dihargai, dan saya ingin bersatu, karena dengan bersatu itu kita menjadi kuat, dan kita ingin berada di dalam sebuah sistem kepemimpinan yang teratur, yang ada musyawarahnya, yang ada perwakilannya, kayak gitu ya. Maka untuk menghargai orang lain seperti kita dihargai, memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan, menjadi sesuatu yang sangat logik gitu ya, sesuatu yang sangat mudah, yang memang harus kayak gitu ya, di dalam sebuah tatanan peradaban yang kita ingin aman dan mengamankan. Kemudian kita ingin mendapatkan sesuatu yang berkualitas, dan kita juga ingin memberikan sesuatu yang berkualitas. Kita ingin dilayani secara excellent, kita juga melayani secara excellent. Kita ingin mendapatkan sesuatu yang efisien, efektif, kita juga berperilaku efisien dan efektif, dan seterusnya, Pak. Jadi ini adalah hal yang kadang-kadang mungkin dilupakan, sehingga memperlakukan orang dengan sosial tadi, kesulitan orang melakukannya. Itu mungkin Mas sebagai awalan. Betul. Makasih. Dan sebelum saya lanjutkan, silahkan Pak kalau ada yang perlu disambut gitu ya. Dan jadi buat para teman-teman, para hadirin, para sahabat yang hadir, yang mampir di channel ini, Anda juga boleh memberikan komentar, tanggapan, bahkan boleh bergabung live gitu ya. Kita akan invite Anda bergabung di malam hari ini gitu. Jadi bukan Minggu Sabtu depan, tapi saat ini kita akan bergabung bersama-sama. Gitu. Ini selamat datang nih teman-teman yang sudah bergabung. Ada Mas Hans Alfred ya dari Surabaya, ada Mas Yus, kemudian ada beberapa sahabat saya yang lain yang tadi bergabung. Silakan menikmati obrolan ini, dan silakan kalau ada hal-hal yang mungkin ingin disampaikan, bisa menyampaikan lewat chat ya, atau nanti meminta bergabung ya Mas Albert ya. Iya, boleh. Karena kita bisa bergabung lebih dari 2 orang ya Mas ya di Instagram ya. Betul. Oke. Jadi silahkan kalau ada tanggapan atau ingin nimbrung bersama, ngobrol ya. Jangan sungkan-sungkan ya. Kurang sampai berapa orang ya Mas? 4 orang Pak. Oh, sampai 4 orang sama kita ya? Atau jadi 4 orang bersama kita. Jadi 4 orang lagi bersama kita. Wow, oke. Jadi 2 orang lagi. Iya. 2 orang lagi. Oke. Luar jadi biasa. nongkrong online gitu, kopi di masing-masing tempat. Benar-benar. Iya. Silahkan Bapak Ibu sekali lagi boleh di kolom chat atau mengajukan bergabung, nanti kita akan invite Anda bersama-sama dengan kami. Nah, menarik Pak, berkaitan dengan keadilan sosial gitu ya. Mungkin ini bukan soal saya memuji presiden, tetapi soal kembali kita diingatkan gitu ya, pemerataan ekonomi. Tapi tadi Pak Utoro sudah menyampaikan bahwa ini bukan sekedar soal ekonomi semata gitu ya, bukan hanya sisi aspek
ekonomi tapi juga keadilan yang lain, aspek-aspek lain. Nah, ini mungkin yang juga kita bagian kita gitu ya, bukan Mm-mm. hanya menantikan pemerintah begitu. Nah, cuman Mm-mm. setidaknya pemerintah kan mengingatkan gitu ya bahwa Mm-mm. tidak Java sentris gitu ya, tidak Jawa center gitu, sehingga Ya, kemudian ada kesamaan harga SPB bahan ya, bakar gitu, lalu ke ya. pulau-pulau lain Mm. tol dibangun, sehingga ini pemerataan itulah Indonesia gitu. Indonesia ya Ya, Indonesia seluruhan dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya betul. soal Jawa begitu. Nah, tentunya keadilan bukan hanya soal ekonomi sekali lagi itu kan. Dan tadi Pak Utoro sudah sampaikan, Mm-mm. walaupun secuplik gitu ya Pak, Mm-mm. saya tadi eh, ketemu puzzle gitu ya. Kalau mungkin Mm-mm. ribut-ribut soal Pancasila, Trisila, Ekasila, kemudian gotong royong gitu menjadi Ekasila segala gitu, saya kok melihat ada nilai lain Pak yang jadi benang merah. Mm-mm. Yang ini tidak tahu ini tanggapannya Pak Utoro gimana ya. Jadi Ya, kalau saya melihatnya eh, ini kandungan di belakang di dalam Teposliro juga, yaitu hormat Pak. ya. Gitu. Nah, ini ketika kita menghormati Tuhan, lalu menghormati sesama sebagai ciptaan Tuhan juga, gitu kan, hormati Mm-mm. kemanusiaan. Lalu Mm-mm. ketika kita berkeadilan juga menghormati haknya orang lain, hak kita dibatasi juga dengan haknya orang lain, atau ya, Ya, lalu juga haknya orang untuk istilahnya memimpin dan dipimpin, kita semua punya hak gitu kan ya. Jadi ya. eh, kalau saya merasa hormat gitu itu menjadi sesuatu yang penting gitu, sesuatu Ya. yang esensial gitu ya. Mhm. Dan kalau dulu kita pernah bahas di ajaran agama masing-masing kita itu bicara soal Tuhan dan sesama, saya merasa juga hal hormat itu menjadi sebuah kata di depan gitu ya, kata hormat, hormati Tuhan dan hormati manusia gitu ya, yang Ya, ya, ya. yang 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 kita perlu gitu. Dan kita seringkali lupa gitu ya mengajarkan misalkan buang sampah begitu ya, itu kita Mhm. sering hanya sekedar jangan buang sampah sembarangan gitu, tetapi Mhm. tidak coba dikaitkan dengan menghormati gitu ya. Ya, Lalu ya. antrian gitu ya, kita harusnya mencoba mengkaitkan dengan hormati juga gitu ya ke Mhm. orang lain yang sudah ngantri gitu, atau Mhm. hormat ketika kita mengguyur atau apa istilahnya menyentor itu ketika kita buang air di toilet umum gitu ya. Ya Mhm. itu juga karena menghormati orang lain yang akan pakai juga gitu. Iya, Jadi betul. kita seringkali lupa gitu dengan menghormati eh, orang lain sesama kita. Nah, gimana nih Ya. Pak dalam konteks apakah ini bisa dikaitkan menjadi satu sumber atau bahan mewujudkan keadilan sosial Pak? Gitu Pak. Iya, betul. Tentu saja, Mas. Jadi keadilan sosial ini menjadi sesuatu yang berat gitu ya bagi Hmm. seseorang, bagi siapapun ketika tidak dikaitkan dengan hal-hal yang tadi saya sampaikan Hmm. bahwa saya ini diciptakan Tuhan gitu ya, Ya. dalam rangka untuk ya memperlakukan orang lain dengan perlakuan yang sama gitu ya. Hmm. Kita dididik itu, semua agama mendidik kita untuk memperlakukan orang, memperlakukan tumbuhan gitu ya, Ya. memperlakukan hewan dengan cara yang baik gitu. Kemudian yang kedua adalah ketika kita berperi kemanusiaan, Mas. Ketika Hmm. saya Ya. tadi hormat pada kemanusiaan, hormat kepada manusia, menghargai manusia gitu ya. Maka saya akan melakukan yang terbaik gitu ya. Ya Hmm. kalau ekstrimnya misalnya seperti ini, seorang ibu kepada anaknya. Ya. Eh, Meskipun ini naluriah ya, tapi ini adalah sebuah contoh bahwa dia menghormati manusia yang lain, yaitu anaknya, karena Tuhan memberikan amanah gitu ya. Ya. Padahal kita ini kan juga sebenarnya diberikan amanah gitu untuk Betul. memberikan penghormatan kepada manusia yang lain gitu, karena setiap kita ini adalah pemimpin dan artinya apa? Pemimpin ini adalah seseorang yang diberi amanah gitu ya untuk Ya. melayani orang lain gitu ya, bukan menganiaya orang lain tapi Betul. untuk melayani orang lain gitu. Dan melayani ini pasti di dalamnya ada unsur penghormatan karena saya ingin memberikan pelayanan, ingin
memberi apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan. Saya menghargai dia tanpa syarat gitu ya kepada manusia-manusia yang lain, karena memang mereka adalah pihak-pihak atau apa istilahnya makhluk-makhluk yang saya perlu melayani gitu ya, perlu menghormati gitu. Dan Ya. kalau seandainya kita sama-sama merasa bahwa kita adalah makhluk Tuhan, kita adalah manusia, makhluk yang mulia karena punya akal budi, dan kita punya tanggung jawab untuk membangun peradaban gitu ya, kita nggak mungkin sendiri, kita harus bersama-sama dengan orang yang lain gitu, dan Ya. seterusnya sampai sila keempat. Dan Ya. orang yang menghormati manusia tadi menyadari bahwa amanah kita adalah membangun peradaban gitu ya, Ya. mana mungkin dia akan memperlakukan orang lain dengan cara yang tidak sesuai gitu, Ya. karena dia mestinya perlu mencari banyak teman gitu untuk membangun peradaban yang baik gitu, sehingga Ya. dia harus menghormati orang karena mereka ini adalah orang-orang yang dia butuhkan untuk membangun peradaban. Ya. Itu Mas, Ya. apa dari sudut pandang yang sedikit agak berbeda ya dari Ya. yang tadi disampaikan oleh Mas Albert, tetapi nyambung gitu. Ya. 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 Selamat malam kepada Pak Ahmad Hilmi ya. Ini mengajukan request apakah ya? Oke, Oke. Pak Ahmad. Ya. Silakan jika ada yang ingin disampaikan, Pak Ahmad Oke. Hilmi. Silahkan Pak Ahmad Hilmi. Apakah Pak Ahmad Hilmi akan bergabung bersama kita Mas bertiga di Saya ya IC coba ini Live? go live ini. Yuk, Oke. kita coba ini Ini sinyal dan ini berjodoh. Saya sudah approve coba ini go live. Ya. Oke. Senang sekali bisa kedatangan Pak Ahmad Hilmi malam hari ini. Semoga sinyalnya berjodoh. Oke. Luar biasa ini kalau kita bisa berdua, bertiga, berempat gitu, keren ya Mas ya. Ya, bisa lebih apa ya, lebih kaya gitu ya, lebih saling mengisi dan ada tambahan masukan insight gitu. Iya. Karena bagaimanapun juga ini Pancasila kan milik kita bersama gitu ya, bukan milik kita bersama. berdua. Ya. Gitu, jadi dan satu hal Mas, ya gimana? Yang namanya keadilan ini kan suatu yang subjektif ya. Jadi ketika kita memperlakukan terbaik kepada orang lain itu juga bukan satu arah aja gitu, dua arah. Jadi kalau misalnya saya memperlakukan Mas Albert dengan sesuatu yang baik, Mas Albert juga memperlakukan hal yang sama kepada saya gitu ya. Itu sebenarnya bukan hanya satu arah atau dua arah saya dengan Mas Albert, karena sebenarnya kita sedang menjadi sebuah kayak sesuatu yang dilihat oleh orang banyak, sesuatu yang dilihat oleh orang-orang di sekitar kita bahwa, ternyata Pak Utono memperlakukan Mas Albert dengan baik, Mas Albert memperlakukan baik dengan saya, dan ini akan lama-lama akan berkembang gitu ya, menjadi orang-orang yang memperlakukan baik orang lain dan diperlakukan baik oleh orang lain gitu. Dan ini mereka memang merupakan sebuah gerakan besar yang perlu dilakukan gitu ya, sesama bangsa Indonesia gitu. Berarti kalau kita melihat atau merasakan bagaimana COVID menular, kita harusnya juga bisa menularkan hal ini gitu ya Pak. Betul sekali. Jadi bukan hanya yang negatif saja yang menular gitu ya, tetapi baiknya ini juga bisa menular gitu, jadi sebuah gerakan atau bahasa virus ya pandemi gitu ya. Jadi pandemi keadilan gitu. Keadilan sosial gitu. Keadilan sosial, benar-benar. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih buat bergabung Pak Edi Santoso dan Pak Hadi Salim. Pak Edi Santoso, Mas Edi Santoso, terima kasih. Silakan bagi Bapak Ibu yang bergabung jika ingin ada komentar, bahkan ikut nongkrong nimbrung bareng gitu ya. Silakan mengajukan atau bisa menanggapi lewat chat. Oke. Pak, mengenai keadilan ini bisa nggak Pak merasa ada orang yang sudah terluka gitu ya, sudah merasa saya ini pengalamannya
apa ya, menerima perlakuan tidak adil gitu, kemudian ada Hmm, harapan nggak Pak orang-orang ini untuk kemudian bisa berbuat adil Pak gitu. hmm, Apakah ya, justru dia akan tetap jadi pesakitan yang akhirnya juga hmm, membalas ketidakadilan hmm, itu kepada orang lain gitu. Nah, ya, jujur saya sendiri juga tidak yakin begitu ya Pak. Eh, hmm, Jikalau sekarang ini misalkan saya sebagai atau kami gitu ya teman-teman saudara-saudara yang double minority atau minoritas itu hmm, seandainya dikasih kesempatan apakah tidak akan mendiskriminasi yang lain gitu. Itu buat saya juga sebuah sebuah pertanyaan gitu yang kalau sekarang ini jadi minoritas mungkin teriak gitu ya, wah saya didiskriminasi, saya mendapat perlakuan diskriminasi begitu. Tapi ketika ketika nantinya dapat kesempatan bales gak gitu, itu buat saya pertanyaan. Nah dari sisi ya. ya Pak NLP atau dari sisi neuro ini apakah ada Pak kecenderungan orang kemudian membalas atau ada harapan baik Pak dia yang Hmm, didiskriminasi bisa malah justru lebih baik gitu karena dia belajar sesuatu hmm, memaknai dengan hal baru dan kemudian hmm. dia bisa jadi orang yang membawa keadilan gitu Pak. Nah, silahkan ditanggapin atau boleh menanggapin Pak Hans yang sudah Oh ya, memberikan kritikan. Silahkan Pak. Nah, oke. Pak Hans menyampaikan sesuatu ya. Oke, ya, Pak Hans menyampaikan bahwa di dunia Barat yang cenderung dipersepsikan individualis sangat menjaga privasi. Bagaimana mereka bisa membangun nilai kepedulian yang aktif aktif. gitu ya. Jadi memang terima kasih Pak An, ini menurut saya senada dengan yang disampaikan oleh Mas Albert tadi. Jadi bagaimana di dunia Barat mereka yang cenderung individual gitu ya, tapi saling menghormati privacy. Dan ini memang sesuatu yang alamiah ya. Kalau saya memperlakukan baik, maka saya akan mendapatkan sesuatu yang baik. Kalau Hmm, saya kalau saya misalnya diperlakukan baik oleh Mas Arbet, saya akan memperlakukan baik juga gitu ya. Kalau misalnya hmm, saya ketemu dengan seorang di pesawat, di kereta atau di bis, hmm. kemudian orang itu menyampaikan selamat siang Pak, kenalkan saya Utoro, Bapak mau tujuan kemana ini setelah nanti Ya, sampai di bandara, kemudian kita cerita. Maka orang akan melakukan hal yang sama juga. Tapi kalau ya, kita misalnya datang-datang udah judes gitu ya, nggak mau ngomong dan sebagainya, ya orang lain juga akan seperti itu gitu ya. ya, Itu itu yang pertama, itu yang standar gitu ya, Mas. Kemudian yang ya, kedua orang-orang di Barat mungkin ya Pak Hans, mereka sudah menyadari hal ini karena mungkin mereka ya, sudah lebih banyak yang teredukasi gitu ya. Jadi ya, mereka tahu bahwa supaya saya mendapatkan perlakuan yang baik, saya akan perlakuan orang yang baik. Dan ya, mereka juga menghargai privasi, eh, apa namanya ya, kita semua pasti sebenarnya menghargai privasi ya, nggak perlu di Barat, nggak perlu di Indonesia gitu ya. Kita ya, tentu privacy itu sesuatu yang sangat penting gitu ya. Dan kita aja yang kemungkinan karena eh, ada beberapa kebiasaan karena situasi yang tidak memungkinkan, akhirnya kita tidak mendapatkan privacy itu. Tempat saya ya. freeze ya Mas ya. Iya, agak muter ini. Oke, oke, saya keluar dulu ya berarti ya, atau keluar masuk lagi ya, Eh, boleh? boleh, 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 Atau ya Pak. mm-mm, Ya, ya, oke, supaya ya. Ya, sebentar kita akan menantikan kembali ke tengah-tengah kita bersama-sama dengan kita Pak Utoro. Ya, Bapak Ibu yang masih stay, bisa juga selain kolom chat, kalau mau bergabung ngobrol live juga bisa eh, bergabung bersama-sama dengan kita, gitu ya. Sama-sama masuk di layar, kita akan ngobrol bareng, bukan hanya saya dan Pak Utoro. oke. Oke, Semoga ya, udah oke lagi. ya. Mau dilanjutkan atau masih ada, sebenarnya Ya, ada hal lain ya? Hmm, ya, jadi itu yang pertama, ya ya, ada tiga hal, ada tiga persepsi yang bisa kita lihat tentang ya, keadilan. Yang pertama adalah tadi keadilan yang saling saling memberi, saling menerima ya, ya, equal gitu. Tapi ya, ada juga keadilan yang berbeda dengan itu ya. Jadi tadi berkaitan dengan pertanyaannya Mas Albert bahwa ketika saya diperlakukan tidak baik, apakah saya akan memperlakukan dengan tidak baik gitu ya? ya, Itu
sebenarnya pilihan bagi kita. Yang pertama adalah kita bisa melakukan tadi equal tadi ya. Kalau saya diperlakukan tidak baik, ya saya akan memperlakukan tidak baik gitu. Tapi ada juga saya ketika saya diperlakukan tidak baik, saya tidak melakukan apa-apa. Gitu. Kemudian ketika saya diperlakukan tidak baik, saya melakukan dengan baik gitu. Karena memperlakukan orang lain dengan baik, netral atau tidak baik, ini kan sebenarnya mindset tadi, Mas. Bagaimana saya melihat itu gitu ya. Ketika kita melihat orang lain memperlakukan baik atau tidak baik kepada kita, ini kan bagaimana reaksi kita menghadapi itu. Kalau kita melihat dari model komunikasi NLP gitu ya, itu tergantung makna yang kita berikan. Makna yang kita berikan. Kalau saya memberikan makna orang yang memperlakukan tidak baik kepada saya, ini adalah sebuah ujian bagaimana saya melihat kenyataan dengan lebih jernih gitu ya. Bagaimana saya melihat ujian dari Tuhan dan menjadikannya ini menjadi sebuah ilmu yang luar biasa berharganya buat saya. Ya saya akan melihat itu sebagai sesuatu yang perlu saya tanggapi, karena ini adalah ujian dari keilmuan saya misalnya. Atau ketika saya menghadapi orang seperti itu, saya melihatnya dari kacamata CCTV gitu ya. Saya melihatnya dari kacamata netral gitu ya. Jadi kalau misalnya saya mendengar orang-orang yang marah-marah kepada saya gitu, saya akan melihatnya, oh dia lagi ngomong tetapi suaranya agak keras, agak cepat, kemudian matanya agak melotot sedikit dan agak merah gitu. Ya wajar aja, namanya setiap orang kan punya nada dasar yang beda-beda ya Mas. Ada yang oktavnya sampai berapa oktav gitu, nah dia mungkin lagi nyoba oktav gitu ya. Tapi apa yang dia katakan sebenarnya hal yang biasa aja. Saya tidak mengizinkan diri saya untuk menjadi akibat dari sesuatu yang tidak masuk akal gitu. Jadi kan ada orang yang dia marah dengan saya, membuat saya takut gitu ya. Bukan kemarahannya yang membuat saya takut, tapi Anda yang mengizinkan diri Anda takut karena kemarahannya gitu. Karena siapa yang mengajarin Anda bahwa orang yang marah itu menakutkan, gitu kan? Itu kan karena sesuatu yang ada di dalam mindset kita. Siapa yang mengajarkan bahwa orang-orang yang memperlakukan buruk kepada Anda itu sesuatu yang buruk, gitu ya? Kemudian siapa yang mengajari Anda bahwa Anda perlu takut untuk memberikan perlakuan yang lebih baik kepada orang yang memperlakukan tidak baik gitu. Ini ada masalah mindset, Mas Albert. Ini saya kurang tahu dari sisi sinyal ya. Tapi sudah saya approve sih. Ini send request dari Pak Ahmad Hilmi untuk bergabung. Iya. Oke, saya akan membacakan sambil menunggu beliau kalau sinyalnya berjodoh ini. Ya, ada tanggapan lagi dari Pak Hans, Pak. Sementara tadi mungkin ini mengcompare ya tadi dari Barat, lalu kalimat berikutnya, sementara terkadang di Indonesia yang kuat nilai kebersamaan dan gotong royong, justru akhir-akhir ini muncul perilaku mencari keuntungan dari diri sendiri gitu, Pak. Nah, mungkin dikontraskan begitu ya, kalau dari sebelumnya di dunia Barat yang cenderung dipersepsikan individualis, sangat menjaga privasi, tadi itu yang dibahas Pak Utorob, bagaimana mereka bisa membangun nilai kepedulian yang aktif, sementara di Indonesia yang dipersepsikan gitu ya, yang kuat nilai kebersamaan dan gotong royong, justru akhir-akhir ini mencari keuntungan sendiri gitu. Nah ini bagaimana gitu mungkin ya di-compare begitu. Iya, ini menarik memang. Jadi saya kadang-kadang juga kagum dan sekaligus heran juga ya, orang mereka memang dikatakan individualis, tapi beberapa minggu yang terakhir saya sempat mengikuti sebuah peristiwa yang mungkin membuat pemikiran apa yang ada dalam pikiran saya menjadi sedikit agak berubah, Mas. Ketika kemarin Jerman, kemudian banjir bandang itu, Jerman, Austria, kemudian Belanda, banjir bandang, kemudian itu sesuatu yang jarang mereka hadapi, dan saya melihat di beberapa stasiun televisi luar negeri ya, bahwa mereka bergotong royong, kemudian bahkan ada yang memberi minum gitu ya, dan
paduan dari kayak BNPB-nya sana, ya, kemudian ya, lembaga swadaya ya. masyarakat gitu, mereka saling membantu gitu. Jadi kalau saya menafsirkan individualis atau menghargai privasi itu adalah menghormati orang lain gitu ya. Cara itu adalah cara mereka menghormati orang lain adalah dengan menghargai privasi gitu. Nah, orang Indonesia itu juga menghargai orang lain dari sisi yang lain gitu. Ini hanya masalah budaya gitu ya. Hmm. Kalau di tempat kita itu kan menghargai orang lain dengan menyapa gitu ya. Ya, ya, Misalnya ada bapak-bapak atau ya, kakek-kakek lewat gitu, mau kemana kek atau mau ya, kemana pak ya, gitu ya. Itu sebagai sebuah penghormatan. Tapi di ya, Barat bisa jadi itu dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu gitu ya. Saya lagi betul. jalan-jalan kok apa Hmm, namanya ditanya-tanya gitu. betul. Ya ini hanya masalah menurut saya masalah budaya aja. Tapi kalau kita ngelihat secara universal ya Mas, setiap manusia ingin diperlakukan sama, ingin diperlakukan dengan baik, tentu sesuai dengan budaya yang ada, cara bagaimana mereka berkomunikasi dan mengekspresikannya. Mungkin itu tanggapan saya Mas Ya, ya, Albert. ya, makasih. Dan kembali kepada tadi bahwa ketika saya diperlakukan tidak adil, kemudian Mm, saya punya pilihan gitu ya. Jadi mm, tidak hanya mengambil posisi sebagai korban begitu, tetapi di berikutnya saya bisa punya pilihan bereaksi, berespon. Ya, tadi mm, dikatakan apakah saya dalam equal gitu punya pilihan mm, sama gitu ya, membalas dalam hal yang sama. Tapi itu mm, mungkin pengertian keadilan yang sempit atau keadilan yang basic gitu ya, yang dasar gitu ya. Kalau saya juga mm, punya pengertian begitu sih Pak. Kalau kebalikannya sih sebenarnya ketika ketika saya berbuat kasih sebenarnya juga mm, juga muncul soal keadilan Pak. Gitu. Apakah mm. ketika saya berbuat kasih saya juga harus menuntut orang lain berbuat kasih sama saya gitu kan, itu pilihan juga kan, apakah mewajibkan orang lain Pilihan, gitu ya. Sebenarnya betul ketika betul. saya berbuat kasih kan itu tentang saya bukan tentang orang lain gitu ya, lalu Iya apakah saya harus iya. mewajibkan orang lain mengasihi saya gitu kan. Mm, Nah itu kan kalau mm, saya dari sisi yang lain saya berpikir ya itu keadilan juga, equal juga kan gitu. Kalau saya berarti eh, bukan kasih gitu, saya sedang membagikan eh. keadilan. Karena kalau kasih, saya memaknainya gitu sekarang, kasih itu searah. Mm, Kalau keadilan dua arah gitu, kita mewajibkan mm, dua arah gitu. Tetapi kalau kasih mm. itu searah gitu. Nah, lalu kan Iya. kebalikannya, kalau tadi kebalikannya ketika saya diperlakukan tidak adil ya, saya mau berhenti pada keadilan atau justru berpindah tempat gitu, berpindah posisi gitu ya, berpindah dalam hal, Ya. iya, apakah saya harus membalas dengan kejahatan gitu, dengan ketidakadilan, Mm, atau saya mm, mau pakai searah tentang saya gitu, saya bukan korban, saya punya kendali atas diri mm, saya gitu. Dan tadi Pak mm, Utoro sudah sampaikan di posisi kita hanya lihat netral gitu, hanya melihat seperti film gitu, atau hanya melihat ah, seperti orang lain yang sedang bertengkar gitu ya. Jadi mm, mm. dan itu kita punya pilihan gitu, untuk diri Ya, kita. kita punya pilihan. Dan terima kasih juga buat yang sudah bergabung dan bersama-sama dengan kita. Ini ada Pak atau Bu ini ya. Uh, ini kok sepertinya Ini freeze saya lagi ya. seperti face lagi ya. Saya Iya, keluar lagi ya Mas iya. ya, daripada ditunggu. Iya, 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 Pak. Boleh, Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang masih setia. Silakan jika ada tanggapan atau ingin bergabung, silakan ajukan request. Semoga berjodoh gitu ya, atau versinya yang sudah diupdate semua begitu sehingga bisa bergabung bersama-sama dengan kita semua. Ya, ya, Oke. oke. Ya, mengenai keadilan ini sebenarnya ada batasan nggak Pak ya? Atau sejauh mana saya bisa merasa bahwa saya telah berbuat adil atau saya sudah menerima adil, itu bagaimana Pak penentuan ininya? Wah saya sudah, karena mungkin relatif atau memang subjektif Pak, gitu Pak. Iya, Posisinya ini. ini semuanya benar bahwa keadilan ini subjektif, keadilan ini relatif. Jadi keadilan ini kalau di neurosemantik ya itu disebut dengan subjective experience gitu.
Jadi ada orang yang diberi hal yang sama, merasa tidak adil, sementara ada orang yang diberi hal yang sama, saya merasakan adil. Jadi keadilan ini lebih tepatnya adalah sebenarnya adalah mindset kita tentang keadilan gitu ya. Seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia misalnya, ada orang yang mengatakan bahwa ini belum tercapai. Saya termasuk merasakan, wah ini kita sudah tercapai, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau apa namanya tercapai dan tidaknya itu tergantung bagaimana kita merasakan. Dan apa yang kita rasakan itu sangat tergantung dengan standar yang kita miliki. Nah, standar yang kita miliki itu adalah belief, value, dan understanding kita, Mas. Yang sederhana kayak misalnya saya habis minum minuman yang manis, kemudian saya meminum sesuatu yang tidak lebih manis gitu. Maka saya merasakan bahwa itu kayak tidak manis gitu. Karena sebelumnya saya punya harapan, punya standar yang berbeda gitu. Bagi orang yang apa namanya mungkin menggunakan standar yang tinggi gitu ya, negara perlu melayani saya, kemudian bahwa saya ini adalah orang yang istimewa gitu ya, maka dia mungkin merasakan bahwa saya belum mendapatkan keadilan. Tetapi orang yang bermindset bahwa saya sudah diberi kesempatan untuk hidup dengan merdeka, bebas, bekerja, berusaha di tempat yang terlindungi gitu ya, tidak ada peperangan, tidak ada hal-hal yang mencelakakan saya, maka alhamdulillah gitu ya, saya berada di dalam sebuah negara yang menurut saya adil dan makmur gitu. Makmur apa namanya adil itu kan artinya apa istilahnya saya mendapatkan sesuatu yang pada tempatnya lah gitu ya. Kalau saya seorang karyawan biasa, kemudian ada orang lain yang berjuang lebih, berupaya lebih keras misalnya, mendapatkan hal yang lebih banyak, yaitu sesuatu yang adil, gitu, sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kemudian makmur itu adalah apa ya terpimpin sebenarnya kan. Makmur itu artinya bahwa ada peradaban gitu. Jadi adil tapi tidak ada peradaban juga sama juga gitu ya. Saya misalnya begini, saya berusaha dengan Mas Albert, kemudian keuntungannya dibagi dua. Kita mendapatkan 50-50 gitu ya, adil. Tapi kita berada di lingkungan yang tidak beradab, juga nggak ada artinya kan Mas. Kayak diskusi kita kemarin ya, ada sebuah perusahaan yang dia berada di sebuah tempat dan apa namanya dia berada di lingkungan yang tidak beradab ya, maka dia merasa tidak aman dan lama-lama mungkin pergi juga gitu. Jadi keadilan ini adalah sesuatu yang sangat berhubungan dengan belief, value, dan understanding. Bagaimana kita memaknai itu, kemudian bagaimana kita, apakah saya pernah punya pengalaman atau apakah saya punya pengetahuan tentang hal itu gitu. Banyak orang yang tidak tahu tetapi berkomentar. Dia hanya berkomentar berdasarkan apa istilahnya pengetahuan sepihak gitu ya, pengetahuan yang belum cukup yang dia miliki, sehingga akhirnya dia memiliki sebuah mindset yang berbeda dengan orang yang lebih tahu gitu Mas. Kemudian kalau kita melihat dari belief, orang yang memiliki identitas tertentu dia akan memiliki pandangan tertentu, gitu kan? Kemudian orang yang punya tujuan tertentu dia akan memiliki pandangan tertentu. Orang yang memiliki kekuatan tertentu dia juga memiliki pandangan tertentu gitu ya. Kita bisa melihat contoh misalnya ya, seseorang yang tadinya menjadi seorang pejabat, kemudian dia menjadi bukan pejabat gitu ya. Persepsinya mungkin beda ketika di dua hal itu. Jadi keadilan ini adalah sesuatu yang sangat subjektif. Ya kalau mungkin orang berusaha untuk membuat ukurannya gitu ya, ya silahkan. Tetapi apa namanya kepuasan atau keterpenuhan dari keadilan itu sangat subjektif dan itu sangat berhubungan juga dengan selisih antara harapan dengan kenyataan. Dan harapannya apa? Harapan kalau misalnya begini, saya diberi 100.000 oleh seseorang. Mas Albert juga diberi 100.000. Tetapi saya tadinya sebenarnya berharap saya nggak diberi apa-apa. Ya kalau mau diberi 10.000 aja deh. 100.000 itu menjadi sebuah anugerah kan Mas bagi saya. Tapi kalau Mas Albert misalnya, Mas Albert berharap diberi 500.000 gitu ya. Uang 100.000 itu apa? Buat beli kacang goreng aja nggak cukup misalnya. Gitu ya. Ketika seseorang memberi 100.000,
Yang terjadi bukan anugerah, tetapi kekurangan kan. Saya betul. merasa, ya cuman 100.000. Nah, sama-sama 100.000, saya mensyukuri dengan luar biasa syukurnya, kemudian orang lain bisa saja apa istilahnya menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada harganya. Ya sama dengan keadilan sosial, keadilan kemakmuran, sama juga. Kalau saya ekspektasinya seperti apa, maka ya mungkin orang mengatakan saya belum adil, saya belum makmur, negara ini belum adil, belum makmur gitu ya. Tapi Betul. kalau kita melihatnya dari sisi keadilan, tadi Mas Albert cerita bahwa dulu harga bahan bakar apa ya berbeda-beda ya Mas, dan berbedanya jauh banget. Ya, Sekarang hampir sama. Kemudian akses komunikasi, kita ya, mengadakan kegiatan Guru Coach Indonesia Emas ya. ya. Apa namanya, pesertanya dari apa namanya Gunung Intan Aceh. ya, 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 dari Gunung Intan, Kalimantan, Balikpapan, dari ya, ya, penjuru ya, pedalaman Palangkaraya ya, gitu. ya. Di daerah dekat Sulawesi, Bone, ya. Sulawesi, Bone, dan Hmm, luar biasa gitu Mas. Saya sampai ya Allah, ini keren banget ya. Ini menjadi sesuatu yang biasa loh. Apa hmm. keadilan sinyal, Ya, ya, betul, betul, betul. bukan keadilan sosial tapi keadilan sinyal bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini juga sesuatu yang menurut saya disyukuri, dan Betul, kayak tadi siang kita mengadakan event itu hampir nggak ada jeda ya Mas, nggak ada betul. masalah Menganggap gitu, nggak remeh. ada gangguan. Ya, Betul betul. ya. Dan saya nggak tahu apakah ini bisa terjadi seperti ini misalnya 10 tahun yang lalu gitu ya. 10 tahun yang lalu Betul, kayaknya agak susah gitu ya. betul. Dan maksudnya belum tentu sekalipun punya uang kita bisa ke sana loh, Pak. Ini kan Ya, maksudnya kan betul. tempat-tempat yang mungkin harus 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 jalan kaki, harus lewat sungai, harus mungkin lewat Ya, tambahan helikopter atau pesawat kecil, atau kita betul. mau atau enggak juga persoalan yang lain gitu ya, kita siap menghadapi tantangan atau tidak, siap menderita atau tidak, itu kan sudah hal yang lain gitu. Jadi walaupun Betul. fasilitas ada, disediain uang ada gitu ya, tapi kalau Mm, kondisi mm, fisiknya gampang lelah, kondisi fisiknya mm. gampang drop, itu juga belum tentu loh Pak mikir lagi gitu Belum kan. tentu. Jadi Betul. Kayak kemarin seminggu yang lalu saya iya, alhamdulillah udah selesai vaksin iya, kedua. iya, Terus kemudian ketika vaksin terjadi itu ya suasananya beda-beda Mas, padahal prosesnya iya, sama gitu ya. iya, Ada iya, orang yang ngeluh, saya mendengar orang mengeluh, ini gimana sih prosesnya lama banget, iya, panas iya, gitu ya. iya, iya, Kemudian ada orang yang, aduh Pak, alhamdulillah saya itu nyari-nyari tempat vaksin Pak, dari sana ke iya, sini nggak dapat-dapat, alhamdulillah dapat di sini Pak iya, iya, akhirnya gitu. iya, Lain kan Mas? Ini iya, masalah mindset, bagaimana kita melihatnya. Padahal situasinya sama. Jadi makanya sebenarnya keadilan sosial, kemakmuran sosial ini adalah bukan perkara fisiknya menurut saya, tetapi lebih ke arah bagaimana kita membangun mindset gitu. Jadi membangun jalan tol, membangun rel kereta api adalah satu hal gitu ya. Tetapi betul, kita sebagai bangsa juga perlu dibangun mindsetnya juga, gitu. iya, Karena ya supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang berterima kasih. iya. Sepertinya ada yang Jadi ini ya Mas, ada yang tanya tanggapan lagi dari ya, Pak ada. Hans. Wah, Ya, sambil Pak Utoro hmm, hmm, ini menyimak atau eh, membaca dari Pak Hans, Bangga. ya Ya, saya akan apa ya, menggarisbawahi atau mengulang beberapa hal yang dari Pak Utoro. Jadi kalau saya melihat bahwa apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang terjadi di sekitar kita itu kita tempatkan pada tempatnya ya Pak. Jadi tidak sampai kepada istilahnya baper gitu ya, dibawa hmm, hmm, perasaan gitu. Artinya kemudian jadi harapan-harapan gitu. Ketika kita melihat apa tetangga atau negara tetangga atau informasi berita, wah di sana lebih hmm, baik, wah di sana lebih baik gitu ya. Itu hmm, kan kalau nggak baperan ya ya sudah, itu hanya sebatas informasi gitu ya. hmm, Ya bukan bukan harapan-harapan gitu. Makanya eh, mungkin jadi saya mikir gini ya Pak, tidak pernah akan ada pemerintah yang sempurna ya Pak ya. Artinya sempurna itu nggak ada protes, semua semua warganya merasa ini berkeadilan gitu. Tetap hmm, sebagaimanapun akan ada orang-orang yang berpersepsi
ini rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Jadi padahal kita Iya. punya pilihan gitu ya. Ya tinggal kita Mm-mm. hijaukan aja gitu rumput kita sama hijaunya dengan tetangga gitu ya. Kenapa juga Mm-mm. mesti gitu. Jadi kalau kita hanya lihat sebagai informasi kan kita tidak perlu baper gitu ya, nggak perlu kecewa gitu Mm-mm. ya, nggak perlu Mm-mm. ya perbedaan kenyataan aja, perbedaan fakta, tetapi kita punya pilihan untuk menyamakan hal itu gitu ya, situasinya yang kita ubah atau Mm-mm. kita ya tadi tidak punya apa ya, berarti kalau gitu juga dalam porsi yang kecil yang tadi saya tidak ingin bertanya sih, tidak dalam kaitan pemerintah, berarti juga Mm-mm. dengan anak, orang tua dan anak tinggal diselaraskan aja ya Pak, tinggal harapannya apa yang sebetulnya Iya, dalam betul. persepsi Mm-mm. keyakinan, understandingnya si anak soal diperlakukan Iya, adil itu yang seperti apa sih menurutmu, dan aku harus iya. adil seperti apa gitu, harus Yes, diklarifikasi, dicek ulang gitu ya. ya apa yang mereka Mm-mm. persepsikan tentang Mm-mm. keadilan. Nah, mungkin silakan Pak dari yang tadi Pak Hans ini, Pak silakan Hans ya, ditanggapi. oke. Menarik nih Pak Hans. Terima Ya, kasih Pak Hans. Jadi Pak Hans ini membandingkan antara orang yang ya, memilih keadilan di bidang hukum gitu ya, diformalkan menjadi keadilan hukum, dan ada fakta bahwa orang yang mencuri ayam dihukum lebih berat dari koruptor misalnya ya. ya, Ya, oke. Ya ini lagi-lagi adalah sesuatu yang subjektif ya. ya, betul. Apa namanya kalau dihubungkan dengan apa yang tadi kita obrolkan. Si pencuri ayam itu, Mas Albert, Pak Hans ya, Ya. dia mungkin bisa merasa saya tidak adil Hmm. karena saya hanya mencuri ayam, koruptor apa namanya dihukum lebih ringan. Tapi si koruptor juga bisa ngomong, saya cuma korupsi gitu ya. Lah dia yang nyuri ayam jelas-jelas nyuri gitu. Dia dihukum lebih ringan misalnya. Jadi Ya, bagaimana kita melihatnya memang sangat subjektif dan memang ada formalitas hukum yang apa namanya dipakai gitu ya. Tetapi tadi memang formalitas hukum itu sama, dia adalah realita kan. Sama ya, keputusan hakim itu adalah realita bagi kita, dan hakim memiliki apa istilahnya otoritas untuk memutuskan berdasarkan sudut pandang dia, kemudian pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan, kemudian misalnya bagi tersangka dia juga mengalami hal yang berbeda gitu ya. Nah ya, terus ya memang yang bisa kita lakukan adalah menerima realita itu dengan atau tidak merasa adil gitu ya. Karena apa? Lagi-lagi adil ini adalah sesuatu yang mindset. Bagi si pencuri ayam, mungkin dia bisa saja menggunakan mindset begini, Alhamdulillah saya sudah dihukum dengan hukuman yang berat gitu ya. Ini adalah sebuah cicilan, misalnya cicilan atas hukuman saya di alam akhirat nanti. ya, Alhamdulillah. Kemudian bagi koruptor misalnya dia senang misalnya ya, dia melakukan sebuah kejahatan yang sangat besar gitu, ya, tapi hanya di penjara 12 tahun misalnya. Apa ya dalam hatinya mungkin dia merasa bahwa ya Allah, takut hmm, 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 hmm. saya melakukan sesuatu yang besar gitu ya, tapi cuma dihukum 12 tahun. Ya Hmm. ini apa lagi-lagi seperti itu, dan saya yakin apa yang tadi saya ceritakan itu bisa saja terjadi gitu bagi si Ya, pencuri ayam maupun si koruptor. Dan lagi-lagi ketika itu semua terjadi, yang paling penting yang berada di dalam kendali kita adalah bagaimana kita menyesuaikan mindset kita. Karena memang kalau tadi masalah pencuri ayam dengan koruptor ini dilihat secara apa namanya subjektif dari kacamata masing-masing, nanti bisa saja akan apa namanya berkembang gitu ya. Kenapa saya tidak dilahirkan jadi presiden misalnya, atau kenapa saya tidak ya, dilahirkan menjadi orang yang makmur gitu ya. Akhirnya jadi kita jadi merasa tidak adil kepada Tuhan gitu ya. ya. Eh, jadi lagi-lagi adalah bagaimana kita mensikapi realita. Kalau Hmm. misalnya saya pencuri tadi, ya saya akan menyesuaikan mindset saya bagaimana saya melihat realita ini dengan nyaman gitu. Dan Ya, ya, alhamdulillah ini kesempatan bagi saya untuk ketemu dengan orang-orang baru di penjara misalnya. Saya jadi punya kenalan baru, sipir-sipir penjara misalnya. Kemudian si koruptor itu dia akan merasa bersalah terus. Saya merasa apa namanya tidak mendapatkan yang semestinya saya dapatkan, ya, dan hal-hal seperti itu apa ya menggerakkan hormon-hormon yang jelek di dalam tubuh kita itu. ya, Pak ya. Hans. Ya, mungkin karena kaitannya gini sih Pak. Mm-mm.
seringkali kan berita itu kemudian ada kalimat melukai keadilan masyarakat gitu, Iya. melukai rasa adil gitu yang ada di Mm-mm. masyarakat gitu, sehingga Mm-mm. eh, ya apalagi kan subjektif nih Pak, yang baru-baru ini kan Mm-mm. keringanan mensos ini kan dikarenakan karena merasa sudah dibully, merasa sudah ini kan, terus merasa ya lah gimana nasibnya yang dia dikorupsi gitu ya, yang harusnya Iya, bantuan itu iya. lebih banyak keluarga yang menderita gara-gara bantuannya nggak nyampe secara utuh gitu kan ya, itu kan terus kemudian dianggap melukai hati atau rasa adil di masyarakat gitu. Nah, Mm-mm. kalau ini mungkin ya Pak, urun urun rembuk ini kalau dari Mm-mm. dari tanggapan saya ya, itu eh, kita punya pilihan ya, seperti Pak Utara tadi Mm-mm. sampaikan gitu, bahwa Mm-mm. kita menerima realita ketidakadilan ini lalu kita memberi makna baru, atau kita melakukan sesuatu. Sebenarnya rasa adil yang sudah disediakan jalan keluar yang pemerintah Mm-mm. adalah membangun infrastruktur atau mekanisme-mekanisme hukum Mm-mm. yang ada gitu. Contoh, sekalipun dalam dalam konteks satu keputusan persidangan itu dianggap Mm-mm. tidak adil, kan sebenarnya masih ada kesempatan naik banding. Nah, naik Mm-mm. bandingnya ini yang menurut saya dilihat juga mestinya sebagai sebuah sistem keadilan gitu ya, sehingga Mm-mm. ini kita punya kesempatan ini untuk mengusahakan keadilan dari sisi perspektif yang berbeda begitu kan. Kalau dari Mm-mm. sisi yang pertama kan perspektif adilnya menurut hakim begitu, tapi Iya. kalau ternyata tidak adil menurut jaksa, kan jaksa pun bisa studi banding, studi banding, sorry, Iya. naik banding. Sementara Naik kalau dari banding. sisi korban pun Mm-mm. juga boleh gitu, bahwa korban pun boleh, atau terdakwa, tersangka ini kan juga boleh naik banding begitu kan. Jadi Ah, diberi kesempatan, bahkan sampai terakhir pun ada hakimnya yang masalah pun kan bisa dituntut di kode etik gitu ya, atau Mahkamah mm-mm. Hakim Konstitusi begitu. Jadi inilah sebetulnya dalam konteks keadilan yang bertanggung jawab gitu, keadilan yang menyeluruh, bukan parsial gitu ya, bukan Mm. bukan part, jadi hanya sebagian demi sebagian gitu, tapi memang dalam konteks keadilan, sistem keadilan yang dibangun gitu. Ya, Itu mungkin gitu ya Pak ya. Jadi memandangnya ya bisa juga dari bisa. sisi mewujudkan, kita punya pilihan mengubah kenyataan atau mengubah harapan gitu ya, memberi Iya, makna, atau dan iya. kenyataannya kita pun juga dimungkinkan gitu, bukan hal yang Mm-mm. tertutup kemungkinan gitu, bahwa Mm-mm. masih bisa ada upaya-upaya mewujudkan keadilan melalui jalur-jalur yang sudah disediakan. Begitu ya Pak, kira-kira Pak. Iya, iya betul betul. Dan Hmm. apa namanya, ya itu tergantung tergantung mindset kita ya. Jadi Hmm. apapun yang terlihat oleh orang lain adil, dilihat oleh orang lain nggak adil itu ya sangat wajar gitu. Hmm. Eh, Kayak misalnya begini, apa-apa yang kita nikmati sebagai orang yang hidup di Pulau Jawa Ya, itu bisa jadi dilihat sebagai sebuah ketidakadilan gitu ya, betul. bagi orang-orang yang di luar Jawa gitu. Kalau mereka Hmm. melihatnya dari sudut pandang tertentu gitu. Tapi kalau mereka Hmm. melihatnya dari sudut pandang yang lain, ya Ya, apa ya ini adalah bisa jadi keadilan gitu ya. Kayak betul. misalnya begini, saya pernah punya teman di daerah Sulawesi sana bilang sama saya, Hmm. saya merasa bersyukur tinggal di sini coach gitu. Oh Ya. oke. Kenapa? Ya meskipun di sini cari uang susah, tapi cari oksigen yang segar gampang, gitu ya. Hmm. Meskipun di Iya, sini iya. cari pekerjaan susah, di sini cari air yang nggak perlu direbus, bisa langsung saya minum banyak Betul, gitu ya. betul. Alhamdulillah gitu ya. Meskipun di sini saya hidupnya mungkin apa ya, tidak pernah mendapatkan uang UMR pun enggak gitu ya. Tapi nggak Tetapi ada COVID. nggak ada COVID, atau kalau saya mau pingin buah mangga, buah durian, buah salak kayak gitu gratis coach di sini. Saya tinggal metik aja gitu ya. Ya. Atau Jadi ya ikan memang, gitu ya di daerah atau pesisir gitu ya. ikan, betul, ikan di daerah pesisir. Jadi Ya. bagaimana kita melihatnya? Karena apa ya, merasa tidak adil itu, Ya. merasa tidak mendapatkan keadilan itu adalah kalau di neurosemantik yaitu termasuk emosi negatif ya.
Jadi emosi negatif itu artinya bahwa sedang terjadi gap antara harapan dan kenyataan, atau sedang terjadi gap antara value dengan kenyataan gitu. Nah, yang bisa kita sesuaikan adalah harapan atau value-nya, atau kita ubah kenyataan. Mengubah kenyataan biasanya perlu waktu, perlu energi. Yang paling cepat ya bagaimana kita menata mindset kita gitu. Orang menyebutnya positive thinking, tapi sebenarnya menurut saya bukan positive thinking, tapi ini adalah ego strength kalau menurut saya. Bagaimana kita menyesuaikan diri menghadapi kenyataan sehingga kita merasa menang dengan kenyataan itu, merasa menguntungkan kenyataan itu bagi saya. Itu kan terserah saya gitu ya. Apakah kenyataan itu akan saya respon gitu ya dengan sebuah ketidakadilan, perasaan tidak adil, atau kenyataan itu sebagai saya respon sebagai sebuah pelajaran, pendidikan, yang ilmu yang luar biasa, dan ataukah saya respon sebagai sebuah latihan. Mungkin suatu saat nanti saya akan mendapatkan ketidakadilan yang lebih besar. Dan saya diberi kesempatan untuk latihan ini, sehingga pada saat saya menghadapinya, saya bisa menghadapinya dengan tambah atau dengan ego strength gitu. Ya. Saya dulu kalau belum belajar macam-macam ilmu gitu, coba merefleksi sendiri dan memberi makna sendiri gitu. Saya juga nggak setuju Pak. Dari dulu tuh agak tergelitik gitu dengan soal positive thinking gitu. Rasanya kok seolah-olah menafikkan gitu, mengabaikan apa yang terjadi gitu ya. Kita seolah-olah denial gitu terhadap apa yang sedang terjadi gitu. Kalau saya dulu nyebutnya istilahnya lebih ke progressive thinking gitu Pak. Jadi ya sudah gitu, terima dulu, sadari dulu, terima. Ya, terus kemudian kan kita tidak berhenti di situ gitu ya. Nah, tidak berhenti di situ gitu, tidak meratap, tidak berhenti stuck gitu ya. Tetapi kan kita harus berpikir ke depannya gimana, lalu mau apa, terus what next gitu ya. So what gitu kan istilahnya. Terus harus apa, lalu kemana apa gitu kan. Jadi kemudian ya diberi makna, atau kita harus mesti ngapain, harus apa. Nah, sehingga saya berpikir ya progres maju gitu, bukan hanya di situ gitu. Kalau dulu mungkin istilah saya bukan yang tadi istilah apa itu tadi, bukan yang pakai istilah-istilah sendiri, progressive thinking gitu. Ya, analoginya gini Mas, analoginya ya. Kalau saya sama Mas Albert ke pantai gitu ya, ke pantai, terus kemudian siang hari jam 12, kebetulan pantainya pasirnya pasir silika gitu ya, putih gitu Mas, dan terang banget, kita akan melihat kenyataan saat itu dengan mata telanjang atau mau pakai kacamata Ray-Ban Mas gitu. Kemudian ketika kita mau menuang itu Mas, kalau kita ngerebus air gitu ya, di tempat saya itu dari beberapa saat yang lalu pegangannya lepas, pegangan untuk menuang air itu. Akhirnya apa? Saya harus pakai kain gitu. Harus pakai kain untuk memegang panci itu, supaya tangan saya tidak melepuh gitu. Nah, pilihannya apakah mau pakai kain atau mau tangan kosong gitu. Kemudian ketika hujan, saya akan pakai payung atau ya udah saya biarkan aja gitu. Iya. Jadi kita punya kendali gitu untuk melihat pantai tadi dengan kacamata biasa atau kacamata Ray-Ban. Ya, pilihan kacamata yang Anda pakai akan menentukan penderitaan Anda melihat sinar matahari yang sangat terang itu. Kenyataan yang sangat terang itu gitu kan. Kemudian, atau kita sama cewek ya Pak, bedanya ada kalau di pantai satunya sunblock, satunya nggak sunblock ya Pak, pilihan juga ya Pak. Yang pakai sunblock itu kan pilihan Mas, sunblock ya kulitnya malah terjadi bagus gitu ya. Kalau kita ya nggak pakai ini sunblock jadinya malah belang-belang, hitamnya nggak rata gitu ya. Ya itu bagaimana kita melihat kenyataan, ya apakah namanya positive thinking atau progressive thinking atau apapun lah ya. Tetapi contohnya adalah tadi itu, ketika kita ke pantai, pilihan Anda untuk pakai kacamata Ray-Ban atau enggak, pilihan Anda juga untuk pakai masker apa enggak sebenarnya. Kalau pakai masker ya Anda aman, kalau enggak ya mungkin bisa aman, bisa enggak jelas gitu ya. Pilihan Anda. Kayak misalnya di jalan raya, pilihan kita juga untuk pakai helm apa enggak gitu ya. Termasuk pilihan kita juga untuk memperlakukan orang dengan baik atau tidak gitu.
Terus termasuk pilihan kita juga bagaimana kita, apakah kita mampu untuk mengubah harapan gitu. Mengubah harapan ini sebenarnya bukan terus kita frustasi, sih enggak, sebenarnya harapan ini adalah mengubah bagaimana kita melihat kenyataan Ya. dan menyesuaikan dengan kenyataan. Karena sebelumnya mungkin kita melihat kenyataan dengan tidak begitu kelihatan gitu ya. Sehingga akhirnya target kita sangat tinggi, misalnya harapan kita sangat tinggi, tapi begitu kita menggunakan kacamata yang lebih terang, gitu ya. Kayak dulu saya waktu kecil itu ya. Waktu kecil ibu saya kan dari daerah Pati ya. Kemudian ketika melihat matahari terbenam gitu, matahari terbit, Mas Albert, itu saya minta ayah saya itu, ayo kita ke sana, ayo kita ke sana, ayo kita ke sana gitu ya. Ke tempat matahari terbit itu karena terlihat dekat dan ya itu kan cuma desa sebelah situ gitu. Kita ke sana gitu. Saya masih ingat gitu. Dan begitu makin siang, tuh mataharinya sekarang ke sana kan, sana. Oh iya ya, kirain di sana Pak. Jadi ketika kita sudah melihat kenyataan dengan lebih baik, maka harapan kita juga menjadi lebih normal gitu. Bahkan sekarang kita tidak pernah mempermasalahkan, Mas. Siang berganti malam, berganti siang lagi. Kok nggak malam terus sih gitu ya? Atau nggak siang terus biar listriknya ngirit. Siang malam bahkan kita sudah menjadikan itu sebagai sesuatu yang biasa. Termasuk kita misalnya, kita ini diciptakan sebagai laki-laki. Oh, nggak perempuan sih misalnya, atau yang perempuan kok nggak laki-laki. Kita tidak pernah mempersoalkan itu adil apa tidak, karena kita mampu menyesuaikan mindset kita menerima apa yang kita miliki, menerima yang ada dan menyesuaikan gitu, dengan kondisi yang itu dan menjadi biasa, dan saya menjadi bagian dari kenyataan itu gitu. Nah, orang yang terlalu berharap atau punya harapan yang tinggi, dia sebenarnya sedang tercerabut dari kenyataan dan dia merasakan situasi yang tidak enak. Tapi ketika kita blending gitu ya, saya adalah bagian dari kenyataan itu. Mau dingin ya saya ikut dingin, saya pakai jaket. Kemudian mau panas ya saya ikut panas, saya lepaskan jaketnya gitu. Jadi kita adalah makhluk yang fleksibel, yang memiliki ability to respond atau response ability. Oke, makasih Pak. Nah, kita sudah di penghujung sambil boleh gitu ya? Nggak kerasa ya? Iya, boleh menyapa-nyapa yang lain. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang masih stay dan mungkin baru pertama kali terima kasih bergabung, Bapak Ibu bisa menanggapi lewat kolom chat. Saat ini juga bisa mengajukan request untuk bisa bergabung live gitu ya, kita live. Bapak Ibu bisa tampil gitu ya, berbagi layar dengan kami gitu, bisa diskusi langsung live dengan kami, atau tetap meninggalkan jejak komen setelah acara ini berakhir di rekaman juga bisa gitu. Silakan Bapak Ibu, ada tanggapan, pertanyaan, boleh gitu ya, silahkan disampaikan. Nah, sementara sambil menunggu yang lain, saya coba highlight beberapa hal. Itu keadilan sosial ini tadi subjektif gitu ya, keadilan ini. Lalu ini keadilan ini setiap warga negara berhak, dan bukan hanya soal ekonomi tapi segala aspek gitu ya, berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Lalu konsekuensinya kita juga mesti mengingat selain hak dan juga ini kewajiban gitu ya. Jadi logisnya berarti setiap warga negara berkewajiban memperlakukan yang sama dengan warga negara yang lain dalam bidang hukum, politik, ekonomi. Jadi ini tanggung jawabnya. Nah, kembali tadi yang sudah terakhir disampaikan Pak Uttoro, responsibility gitu, ability to respond gitu. Jadi kemampuan kita untuk merespon ini tanggung jawab kita pribadi, bukan hanya pemerintah. Kita yang mewujudkan keadilan. Lalu ini bisa terjadi dengan lebih smooth, lebih mudah, ya bisa kita lakukan kalau kita memandang ini juga sebagai satu kaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Kita memandang bahwa Tuhan yang adil, Tuhan yang menerbitkan matahari baik buat orang yang jahat maupun orang baik gitu ya, menerbitkan sinar matahari buat siapapun, setiap umat manusia gitu, di gunung dan di lembah gitu, di pantai dan di gunung. Ya siapapun, Tuhan menerbitkan Tuhan yang adil, Tuhan memberikan nafas, oksigen, semua berhak gitu ya, menikmati alam,
dan Tuhan juga adil, lalu kemudian kita juga memandang setiap orang punya kebutuhan, pengen mendapatkan keadilan gitu ya, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu juga ini jadi kunci gitu ya, jadi hal yang jadi kaitannya dengan persatuan gitu ya, persatuan Indonesia. Ya, ini Indonesia gitu ya, bukan hanya Jawa, bukan, ini persatuan Indonesia, apapun berhak gitu, setiap warga negara. Dan sebenarnya juga mungkin kalau saya juga mungkin kalau izin boleh nambahkan ya, sebenarnya selain tidak ada pulau yang padat dengan pulau yang sepi, juga nggak ada mayoritas dan minoritas, semua sama di mata hukum Semua gitu ya, sama. semua berkeadilan gitu. Lalu kerakyatan ini ya semua juga sama gitu ya, berhak dipimpin dan berhak memimpin gitu. Jadi ya ini ketika kita dikelola demi ya bisa, ketika kita bisa menempatkan diri pada porsinya dan dipimpin, maka kita insya Allah mewujudkan keadilan sosial Iya, gitu. amin, Dan amin. ini adalah hak yang berkewajiban dan kewajiban yang berhak. Ini mungkin boleh di-highlight nih Pak. Gitu ini. Ya. Silakan Pak. Nah, seperti apa itu Pak? Oke. Oh ya, apa namanya, apa hak yang berkewajiban ya, hak yang berkewajiban dan kewajiban yang berhak ini ya adalah konsekuensi. Ya contohnya adalah ketika kita makan di sebuah warung gitu ya, konsekuensinya yang bayar gitu ya. Kemudian kalau kita ingin lebih cepat gitu ya, nyampe di Solo gitu misalnya, ya saya naik pesawat, konsekuensinya ya saya harus PCR dan bayar lebih mahal. Kemudian kalau saya bisa lebih lambat ya saya naik kereta atau naik bis. Jadi di dalam kehidupan ini selalu ada hak, selalu ada kewajiban. Freeze lagi ya Mas saya Mas? Iya Pak. Oke, saya keluar Ya lagi sudah. dulu ya. Iya Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang setia sampai di penghujung acara ini, dan kami tetap menantikan Pak Utoro bergabung sebentar untuk meng-highlight dan closing statement. Bapak Ibu tetap masih bisa ikuti seri-seri berikutnya dengan kejutan-kejutan dan topik-topik yang menarik di Sabtu mendatang. Kami terus mengudara, kami terus diskusi tentang kebangsaan menjadi sebuah jejak digital dan warisan bagi bangsa ini. Setiap Sabtu malam kita akan terus bisa berdiskusi, membahas lebih lanjut. Ya, obrolan-obrolan ini berharap menjadi inspirasi. Oke. Ya, 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 gimana thank Pak? you. Silakan. Ya, thank you. Ya, keadilan sosial atau apa kemakmuran gitu ya, Mas. Ini adalah sesuatu yang memiliki dua sudut pandang gitu ya, sudut pandang dari sisi internal kita maupun eksternal. Tapi Ya, ujung-ujungnya sama tentang bagaimana kita menyesuaikan diri dengan kenyataan. Untuk menyesuaikan diri dengan kenyataan, kita bisa melakukan sesuatu yang ada di dalam internal kita, yaitu mengubah mindset kita atas kenyataan itu, atau kita mengubah kenyataan. Mengubah kenyataan itu tadi seperti yang dicontohkan oleh Mas Albert, ketika seseorang merasa tidak adil atas keputusan hakim, misalnya dia bisa naik banding dan seterusnya, kasasi dan seterusnya. Itu adalah upaya eksternalnya dia untuk mengubah kenyataan. Dan mengubah kenyataan biasanya membutuhkan waktu, membutuhkan energi, membutuhkan sumber daya yang lain. Nah, pilihan yang lain adalah bagaimana kita mengubah mindset. Mindset yang kita pakai untuk melihat kenyataan. Seperti hanya ketika kita berada di pantai, apakah kita mau menggunakan kacamata Ray-Ban atau tidak misalnya. Atau ketika kita mau menuang air rebus dari panci, kita menggunakan kain supaya tangan kita nggak kemanasan apa enggak gitu. Jadi ini adalah bukan menipu diri kita sendiri, tapi tentang bagaimana kita menyesuaikan diri kita dengan kenyataan. Dan Bapak-Ibu sekalian, kalau ini adalah sesuatu yang mudah dan cepat hasilnya, maka melihat keadilan sosial, belajar melihat keadilan sosial, atau memiliki kompetensi untuk selalu melihat keadilan sosial di dalam setiap kenyataan yang kita hadapi adalah sesuatu yang penting dan perlu kita pelajari. Dan berbahagia ya, kita punya program training untuk itu. Kita mengupas tentang belief, value, dan understanding yang sedang berjalan adalah di kursus Guru Coach Indonesia Emas. Di beberapa kursus berikutnya, kita juga akan belajar hal yang sama. Bukan berarti kita
menyerah kepada kenyataan, tetapi kita ingin melakukan respon pada kenyataan dengan respon yang terbaik gitu ya. Jadi karena kita memiliki ability to respond, response ability. Jadi keadilan sosial adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan jauh-jauh dengan responsibility atau ability to respond kita. Mungkin itu yang saya highlight, Mas. Ya, makasih Pak Utoro. Dan ini pun juga bagian dari responsibility ya Pak ya. Dengan apapun situasi bangsa ini, kita merespon gitu, dengan cara yang kita bisa lakukan gitu. Mungkin dipandang orang nggak hal yang terbaik, tapi ya kita juga belajar memberi yang terbaik dengan apa yang kita lakukan, mencoba berbenah juga dan dengan apa yang ada. Dan memang berharap, sekali lagi kami juga menyadari tidak bisa sendirian gitu. Tentunya kami senang Bapak Ibu bisa bergabung, bisa ikut nimbrung, bisa berkomunitas bersama-sama, bisa ya berbagi bersama-sama gitu. Ada banyak hal yang kita bisa kerjakan ke depan. Ya, ini menjadi awal, ini bukan jadi hal yang utama, hal yang terakhir, tapi menjadi ya upaya gitu ya, untuk siapa tahu gitu bisa jadi jembatan, kita bisa berkoneksi dengan sesama anak bangsa, mengerjakan sesuatu, bisa berkiprah lebih luas lagi, lebih besar lagi. Dan ini hal yang pertama yang kita kerjakan gitu. Jadi kami sangat terbuka, masukan, pendapat, dan saran atau inputan atau ajakan gitu ya, berbuat sesuatu yang lebih bagi bangsa ini. Terima kasih buat kesetiaan, kesabaran, kesediaan Bapak Ibu setia sampai akhir gitu ya. Terima kasih, dan silakan Pak kalau ada yang mau disapa-sapa juga, silakan. Oke, baik Mas Abed, Bapak Ibu semua, teman-teman semua sebangsa dan setanah air. Indonesia adalah negara kita, Indonesia adalah rumah besar kita. Dan rumah ini siapa yang memiliki? Ya kita. Bagaimana kita menciptakan keadilan di rumah kita adalah bagaimana kita mengajak seluruh komponen yang ada di rumah ini untuk memperlakukan yang terbaik kepada orang lain dan menerima diperlakukan yang terbaik oleh orang lain. Dan yang paling penting adalah bahwa keadilan sosial ini adalah bukan hanya sesuatu yang di eksternal, tapi sesuatu yang di internal. Mengelola yang di internal ini lebih mudah, lebih cepat, dan lebih, menurut saya lebih sesuai, karena memang Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan peristiwa-peristiwa, menciptakan keadaan-keadaan. Tujuannya adalah untuk melatih kita, supaya kita memiliki kompetensi yang lebih baik dalam menghadapi kehidupan dan kenyataan. So, mari kita bersama-sama memperlakukan orang lain dengan perlakuan yang terbaik, dan maka insya Allah orang-orang akan memperlakukan kita dengan yang baik. Dan kalaupun toh orang lain belum memperlakukan dengan baik kepada kita, kita bisa merubah mindset kita bisa menggunakan kacamata riben kita untuk menghindari teriknya sinar matahari. Gunakan mindset yang tepat untuk melihat kenyataan dengan lebih baik. Dan kita bisa merasakan keadilan. Keadilan yang sebenarnya mungkin, bukan keadilan yang tipu-tipuan. Demikian Mas Albert. Ya, terima kasih Pak. Dan saya percaya sejak malam hari ini siapapun yang mendengar tayangan ini, rekaman nantinya pasti menjadi manusia yang lebih baik, yang lebih berdaya. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu, sampai jumpa Sabtu depan, Sabtu mendatang di jam yang sama. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Albert. Terima kasih selalu. Sampai ketemu semua teman-teman semua. Ya, terima kasih.